sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa ashabil kiram wa li jami'il muslimin ajma'in. Khususan ila mu'allim kita Muhtar al-Hadis an-Nabawiyyah As-Sayyid Ahmad al-Hashimi al-Misri wa ila ustadzina Haji Muhasan bin Haji Ahmad أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم برحمة ومغفرة ويسعدهم الجنة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبي الله بما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كان لي بالسوء اللهم اهدني بما شئت وكيف شئت حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى من توكل على الله كفيا ومن اعتصم بالله نجا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين. Hadirin hadirat para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita muliakan, di dalam majelis kita dalam rangka untuk menambah pemahaman ilmu agama kita. Harapan kita apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dicatat serta dijadikan sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sekalian sampai yang kiamat. Hadirin, kajian kita pada malam hari ini masih di halaman 145 ya. Halaman 145 tepatnya baris ke-7 dari atas. Hadis ke-999. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam laisa al-ghina an kathratil 'aradi walakin al-ghina ghinan nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Laisa al-ghina, bukanlah kaya itu, an kasratil aradi, dari banyak harta simpanan, walakin al-ghina, dan adapun kekayaan itu, dan adapun kaya itu, ghinan nafs, adalah kaya hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis yang ke-999. Melalui hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu ame kita sebenarnya siapa orang kaya itu. Orang kaya itu siapa? Orang kaya yang mana, Bu? Iya. Kalau kita mah melihatnya orang kaya itu yang duitnya banyak, itu namanya orang kaya. Orang kaya yang rumahnya gede, kan begitu, Bu ya. Orang kaya yang kebunnya lebar, itu menurut kita. Tapi apakah sangat kaya menurut kita apa menurut agama? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, laisal ghina an kasratil aradi, bukanlah dinamakan kaya itu an kasratil aradi dari banyak harta, bukan. Ya, jadi menurut agama orang kaya itu bukan dilihat daripada hartanya, tapi apa? Walakinnal ghina minan nafs. Akan tetapi yang namanya orang kaya itu adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Ya. Jadi kaya itu hakikatnya bukan dilihat dari harta, tapi dilihat daripada apa? Jiwanya. Syukur apa enggak gitu. Ya, syukur apa enggak. Orang punya duit misalkan 1 miliar, 1 miliar, banyak apa dikit pun. Udah pernah lihat? Sampai belum? Ya, katanya 1 miliar itu banyak. Tapi kira-kira walaupun dia punya 1 miliar, tapi keinginannya masih kurang, masih pengen begitu lagi, pengen begini, begitu, pengen begini, begitu. Itu kira-kira orang kaya apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena masih ada yang pengen dia capai lagi. Bahkan ya kalau kita lihat tuh di TV-TV, ya maaf yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Lah kan duitnya udah banyak, duitnya udah banyak, jabatannya udah tinggi, tapi kenapa masih korupsi juga? Ternyata masih kurang. Ternyata masih kurang. Berarti kalau orang tua kurang, orang yang masih butuh, orang yang masih kurang, itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Ya, makanya Rasulullah garis bawahi, orang kaya itu bukan dilihat dari hartanya, bukan. Tapi apa? Ghinan nafs, dirinya kaya. Bagaimana dirinya kaya? Udah merasa cukup, merasa cukup. Ya, orang punya duit 1 miliar, kerja dari pagi sampai malam, terus kebegadang terus, hidungnya nggak bisa pulas. Kenapa? Mikir ini bagaimana nih nyimpen duitnya. Ya, ntar kalau bawa pulas, wah kira-kira ada tuyul apa yang masuk. Ame kita punya duit 50.000, ladang rokok, ngangkat kaki, nixon, ngopi, uncak-uncak kaki aja, tidur ngorok lagi. Kira-kira kayaan mana? Yang 1 miliar apa yang 50.000? 50.000. Kenapa kayaan 50.000? Karena hatinya udah tenang.
hatinya tenang. Ya. Jadi kaya itu dinilai daripada jiwanya udah cukup apa belum. Ya. Kerja maaf misalkan Gojek dapat duit 20.000, bilang sama bininya, Neng, ini dapat duit rezeki hari ini kita 20.000, kata bininya, alhamdulillah bang, 20.000 kita syukurin, mudah-mudahan berkah. Itu kira-kira orang kaya orang miskin yang gitu. Orang kaya, kenapa? 20.000 cukup, 20.000 cukup. Ketimbang daripada kerja sehari dapat 1 juta, laporan sama bini, Neng dapat duit 1 juta, ya Allah bang, bila 1 juta mau beli apaan? Masih kurang kaya, apa miskin tuh kan? Miskin. Tuh. Makanya kita dalam agama itu apa? Diajarin yang namanya qanaat. Namanya apaan Bu? Qanaat. Apaan qanaat? Merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan sama kita. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu namanya orang yang kaya. Pokoknya apaan aja yang dia dapat, dia syukurin. Kenapa? Karena ini semata-mata Allah yang kasih. Ya. Nah tuh, ya. Jadi menurut agama orang yang kaya adalah kaya jiwanya. Bahkan di dalam keterangan lagi dikatakan irda bima qasamallahu lak takun adnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, takun adnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Redho, syukur dengan apa yang Allah berikan. Takun adnan nas, kata Nabi, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Tadi itu kuncinya bersyukur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap pemberian Allah, maka Allah akan tambah lagi itu pemberiannya. Allah akan kasih lagi pemberiannya. Tapi kalau kita kufur, ya ingat siksa Allah sangat pedih. Ya, makanya sekali lagi, diri kita itu kaya ini. Bagaimana caranya? Tadi tanamkan rasa qanaat, tanamkan rasa syukur di dalam jiwa kita. Kalau ini udah kita tanamin, insya Allah nggak ada yang namanya miskin, nggak ada yang namanya susah, nggak ada. Kenapa? Karena udah senang aja, masa senang dapat duit 500.000, senang dapat 1 juta, senang. Enak begitu. 100.000 alhamdulillah, 50.000 alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi yang namanya orang kaya bukan dinilai daripada yang namanya hartanya, bukan. Bahkan kadang-kadang harta ini bikin orang jadi miskin, bikin orang jadi susah. Berapa banyak orang yang tadi banyak harta, hidupnya jadi susah. Mau tidur susah, mau ngobrol susah, mau makan susah. Kira-kira begitu kan Bu? Yang makan gampang orang susah, orang kaya sebenarnya. Iya. Yang makan gampang orang susah, orang kaya. Orang susah. Kita 50.000 apaan aja kita makan, kan begitu ya. Dia punya duit 1 miliar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Iya.
Apalagi yang namanya sedekah, waduh udah susah banget tuh. Ya, punya duit 1 juta, dia mau sedekah, dibingung dulu, dihitung-hitung dulu. Ya, sedekah 10.000, 10.000 sejuta kurang 10.000 kurang nggak jadi 1 juta. Ya kan begitu ya. 5.000 ya, 5.000 juga. Akhirnya ujung-ujungnya nggak mau sedekah. Kenapa? Udah susah duluan, artinya udah susah. Udah banyak yang dipikirin kurangnya. Padahal Rasulullah SAW bilang, ya, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Gak bakalan kurang tuh harta dengan sebab disedekahin, bahkan tambah dan tambah. Ya, gak bakalan kurang kita sedekah sama orang, kita infakin harta kita, ya, kita kasih makan orang, gak bakalan kurang. Bahkan tambah dan tambah. Ada gak ceritanya orang tahlilan kesel? Pak, tahlilan nyesel ada gak? Hah? Oh, tahlilan nyesel ada gak? Nggak ada. Tuh ada kotak amal, ibu ngaji ada kotak amal, ibu masukin hari ini 10.000, besok nyesel ya? Enggak, nggak ada ceritanya orang nyesel. Bahkan kalau bisa besok sedekah lagi. Ya, orang tahlilan begitu dia bikin haul tuh, kalau haul masya Allah habis berapa juta itu. Tapi kira-kira tahun depan haul lagi apa gitu orang? Haul lagi dari mana duitnya? Hah? Nggak tahu dari mana itu duit. Tapi apa ya? Tuh, karena kaya jiwanya, bersyukur dengan pemberian Allah, sehingga apa? Allah gantiin tuh min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang nilai-nilai. Ada aja duitnya, ada aja. Kenapa? Tadi itu kuncinya adalah bersyukur. Kuncinya bersyukur. Sampai lagi yang namanya dunia kita tahu tuh, ya, yang namanya dunia orang bilang kayak bayangan. Namanya bayangan bisa kita tangkap apa enggak Pak? Nggak ada yang bisa tangkap bayangan. Kita lari, dia lari, kita diam, dia betul dia itu begini. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dunia kayak kita tadi tuh, nangkap bayangan nggak bakalan dapat, nggak bakalan dapat. Bahkan ada yang bilang lagi kalau orang nyari dunia kayak orang minum air laut, nggak bakalan dapat, nggak bakalan hilang tuh namanya ausnya. Bahkan semakin dia minum, semakin terasa hausnya itu dunia. Ya. Semakin kita rakus sampai dunia, nggak bakalan habis untuk mencari. Kenapa? Tadi, ya, makanya yang namanya orang kaya kalau dilihat dari harta, nggak ada. Kenapa? Nggak ada ceritanya orang cukup sama yang namanya harta. Ada gak kita orang cukup sama harta? Hah? Kira-kira hari ini dibagi 1 koper duit nih, 1 koper nih buat lu habisin. Besok dibagi lagi, mau lagi gitu orang? Hah? Mau lagi? Besok dibagi lagi, masih mau lagi ya? Masih mau, dia bakal habis tuh. Nggak ada yang namanya dunia orang cukup, nggak ada. Ya? Kadang-kadang kan ada orang begitu. Lu kapan mau ngaji, kerja mulu, entah kalau udah kaya begitu. Kalau udah kaya, kira-kira kapan kayanya? Nggak kaya-kaya, nggak ngaji-ngaji tuh orang. Nungguin apa? Nungguin kaya. Jadi nggak ada orang cerita yang cukup namanya dunia. Ada seorang kiai bilang, ketika di Arab dia pernah ada makalah talabur raha fid dunya mustahilun.
Talaqur raha fi dunya, mencari kesenangan di dalam dunia, mustahil, itu suatu hal yang mustahil. Kita pengen senang di dunia, dikatakan mustahil, nggak mungkin. Kenapa? Ya tadi, yang namanya dunia nggak pernah cukup. Tapi siapa yang cukup? Orang kaya. Kaya apanya? Kaya hati, kaya jiwanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah.